Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Maaf saya mengganggu waktunya itu saya. Tidak apa-apa. Sekedar apa, Pak? Ya, ini sehubungan dengan tugas kami dari calon gubernur yang masuk di baru 3. Ini tentang program yang terkait positif aktif dapat menunjukkan student agency. Maka saya merencanakan untuk membuat satu program yang orientasinya nanti pada minat murid. Kira-kira apa tujuan dari program itu? Program ini saya angkat Bu atas dasar bahwa minat membaca murid kita itu masih kurang, dan juga setelah melihat literasi pada nilai MBK kita itu juga masih rendah, sehingga mendorong saya untuk membuat satu program yang dapat mendukung hal tersebut. Nah, selain dari itu Bu, saya melihat bahwa murid kita sangat susah untuk menyampaikan pendapat secara lisan tertulis dikarenakan mereka memiliki perbedaan kata yang minim. Maka dengan mendorong mereka untuk membaca, saya kira permasalahan itu bisa terselesaikan. Jadi saya menganggap bahwa budaya membaca itu memang sangat penting untuk ditanamkan di murid-murid kita di sekolah kita. Tapi kan sudah ada kegiatan literasi yang dilakukan pada setiap awal pembelajaran setiap hari, Pak. Apa tidak akan menjadi tumpang tindih pelaksanaannya? Kira-kira adakah perbedaan dari program yang Bapak rencanakan dengan kegiatan literasi yang kita sudah laksanakan selama ini? Ya, benar sekali bahwa kita sudah ada kegiatan literasi menjadi kebiasaan bagi murid setiap hari pada awal pembelajaran, tetapi sepertinya itu belum terlalu maksimal dalam membangun dan mengembangkan minat membaca kita, Bu. Nah, pada program ini saya rencanakan memberdayakan perpustakaan sekolah kita, di mana murid-murid akan meminjam buku di perpustakaan, kemudian diberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan membaca buku itu. Nah, dengan demikian mereka juga dapat membantu aktivitas pemanfaatan dari perpustakaan kita yang lebih meningkat, Bu. Dan dalam pelaksanaannya nanti antara program ini dengan kebiasaan literasi kita yang sudah berjalan tidak akan tumpang tindih, tetapi justru akan berjalan bersamaan. Kira bagaimana cara pelaksanaannya itu? Mengenai pelaksanaannya, Bu, akan dijadwalkan per kelas dan akan tetap dipantau oleh tim pemantau agar program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi akan ada dari perwakilan siswa dibuat dalam bentuk tim untuk membuat jadwal sekaligus memantau jalannya kegiatan ini, Bu. Jadi program ini saya beri nama Sami Saku, 1 minggu 1 buku untuk tiap siswa. Ya, dimana seperti saya jelaskan tadi bahwa siswa itu meminjam buku di perpustakaan dan dalam 1 minggu menyelesaikannya. Setelah itu murid-murid akan diberi tugas untuk merangkum apa yang mereka baca dari buku tersebut. Kemudian sesudah membuat ringkasan itu, kami rencana untuk lebih banyak. Saya kira ini merupakan suatu program yang baik, Pak, untuk mengembangkan minat membaca buku kita. Memang sangat penting untuk membudayakan membaca bagi murid-murid kita. Saya sebagai kepala sekolah tetap mendukung apa yang diprogramkan untuk kemajuan dari sekolah kita dan terlebih pengembangan murid-murid di sekolah kita. Tetapi tetap semangat ya Pak dalam merancang dan melaksanakan program-program yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid-murid kita. Terima kasih Bu atas dukungannya kepada program saya rencanakan. Saya tetap mengharapkan kritikan, saran dan bantuan Ibu sebagai pimpinan sekolah ini untuk mensukseskan program
program yang saya beri nama SAI Saku ini. Mudah-mudahan lewat cara ini murid-murid kita bisa lebih proaktif dalam membaca dan belajar membaca di sekolah kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih. Tetap semangat Pak. Terima kasih. Selamat siang Ibu Oreng. Iya, selamat siang Pak Usen. Maaf saya mengganggu waktunya Ibu Sen. Iya, tidak apa-apa. Sepertinya ada hal yang penting ya Pak Usen. Betul Bu, ini saya menjumpai Ibu ini sehubungan dengan tugas kami pada modul terakhir di Calon Guru Penggerak modul 3 tentang program yang berpengaruh positif bagi murid yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid atau yang sering disebutkan student agency. Maka saya merancang untuk membuat satu program yang orientasinya nanti pada minat membaca murid. Nah, Ibu Oren sebagai guru bahasa Indonesia pasti banyak mengetahui tentang tingkat kemampuan membaca murid di sekolah ini. Nah, apa kira-kira Ibu Oren bisa memberikan gambaran tentang tingkat kemampuan membaca murid-murid kita? Iya, bagus sekali tuh Pak. Memang kita perlu memberikan dorongan bagi murid-murid kita. Budaya membaca itu bisa menjadi kebiasaan mereka. Pada umumnya, tingkat kemampuan membaca murid-murid itu kita sudah lumayan, tetapi masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya membaca secara rutin. Kalau ini perhatikan sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia selama ini, bagaimana tingkat ketertarikan murid-murid kita tentang membaca, khususnya membaca buku? Berdasarkan pengalaman sehari-hari di kelas, sebagian dari murid-murid kita sudah baik dalam membaca. Dan sudah ada juga yang sudah mampu menyampaikan pendapat mereka dengan baik. Tetapi tidak dipungkiri bahwa masih banyak juga yang masih fasik di dalam membaca. Oh seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kecintaan murid-muridnya itu dalam membaca? Kalau menurut saya Pak, harus ada semacam kegiatan atau program rutin yang mendorong mereka untuk membaca. Dengan demikian, perlahan-lahan dalam diri mereka akan tumbuh kecintaan untuk membaca. Nah, program itu seperti yang Bapak rencanakan. Oke Bu, saya rencanakan program ini diberi nama SAI Saku atau satu minggu, yaitu murid diberikan kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan dan diberi kesempatan untuk membacanya di rumah selama 1 minggu. Sesudah itu, murid akan memberikan komentar tentang apa yang mereka baca. Saya kira itu penting Pak, mengingat bahwa sebagian dari murid-murid kita sangat susah untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun juga secara tertulis, karena mereka sangat ingin pendengaraan pertanyaan. Semoga dengan program ini dapat meningkatkan pendengaran kata-kata mereka dan lambat laun dapat dengan baik mampu menyampaikan ide dan pendapat mereka dengan menggunakan bahasa yang baik. Iya Bu, dalam hal membaca ini juga saya kira erat hubungannya dengan AMDK ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Salah satu unsur yang dinilai pada AMDK adalah literasi. Dan ini harus menjadi titik perhatian kita sebagai guru di sekolah kita untuk meningkatkan literasi dari murid-murid kita, karena mengingat nilai literasi pada AMDK kita masih kurang. Iya. Jadi saya kira sangatlah tepat kalau Bapak mulai membiasakan dan meningkatkan minat baca pada murid kita melalui program yang Bapak rencanakan itu. Jadi singkatnya Ibu Oren sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia sepakat dengan apa yang saya katakan? Iya, sangat setuju Pak. Karena selain membantu pembiasaan membaca bagi murid-murid, itu juga Pak sebenarnya sudah membantu tugas kami sebagai guru bahasa Indonesia dalam hal mengajar murid-murid untuk membiasakan diri dalam membaca buku. Oke, terima kasih Bu atas dukungannya dalam program ini. Terima kasih juga atas informasi yang diberikan untuk program ini. Saya tetap mengharapkan dukungan dari
Bu dalam mensukseskan program ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Oh tidak apa-apa. Ya, ada yang bisa bantu. Seperti ini Bu, ini sehubungan dengan tugas kami sebagai calon guru pendidikan 9 di modul 3.3. Kami membuat satu program yang akan fokus untuk meningkatkan jiwa kedisiplinan murid atau yang sering diistilahkan student agency. Dalam program ini saya rencanakan ada hubungannya dengan itu. Program ini saya beri nama Sambil Saku. Satu minggu satu buku, jadi murid akan diarahkan untuk meminjam buku di perpustakaan, kemudian diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan membaca buku tersebut, apakah di rumah atau di sekolah pada waktu ada waktu mereka. Dalam hal ini saya membutuhkan informasi dari ibu sebagai kepala perpustakaan. Kira-kira sejauh Begini ya, kalau dilihat dari kehadiran perpustakaan untuk membaca buku itu memang masih sangat apalagi kalau dari kesadaran secara oh seperti itu Bu. Nah kira-kira selama ini Bu, kapan saja murid-murid kita masih di perpustakaan? Sebenarnya Pak, itu dapat membaca itu kapan saja, tetapi kalau saya perhatikan mereka itu masuk ke perpustakaan membaca jika misalnya mungkin diberikan tugas dari guru, maka dari itu tugas tersebut. Nah, apa selama ini tidak ada inisiatif secara pribadi dan begini Pak ya, kalau misalnya inisiatif, sebenarnya mereka ada untuk inisiatif membaca di perpustakaan, tetapi itu hanya ada beberapa orang, jadi masih sangat minim. Nah, kalau selama ini Bu, adakah juga murid-murid kita yang meminjam buku dan dibawa ke rumah untuk membaca? Oh ada Pak, ada. Tapi seperti tadi yang saya katakan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang masuk ke perpustakaan dan meminjam buku tersebut. Oh iya. Nah, tetapi kalau dilihat Bu, ketersediaan buku-buku untuk dibaca murid-murid kita kan ada. Iya, seperti Bapak lihat sendiri ya, yang ada buku-buku di sini itu ada buku fiksi, ada buku non fiksi, dan bahkan juga ada buku-buku pelajaran. Oh iya. Nah, menurut Ibu sebagai kepala perpustakaan, apakah penting untuk membangun dan meningkatkan minat baca dari murid-murid kita? Itu sangat penting sekali Pak, harus ada kegiatan atau program yang dapat mendorong murid-murid kita ini untuk semakin giat dalam membaca. Oh iya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu, bahwa saya merencanakan satu program yang sehubungan dengan kegiatan kita, yaitu Sambil Saku. 1 minggu 1 buku, di mana murid diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan dan diberi kesempatan 1 minggu untuk membaca buku tersebut di rumah atau di sekolah pada waktu yang Itu Pak ide yang bagus, sangat bagus sekali, tetapi bagaimana dengan fungsi kontennya nanti. Jangan sampai buku-buku yang mereka pinjam itu tidak dikembalikan, bahkan buku-buku yang mereka pinjam itu jangan sampai ada Oh ya Bu ya. Nah, kalau yang itu Bu, rencananya dan saya juga sudah rancang itu tentang adanya
kartu perpustakaan. Jadi setiap murid nantinya akan mempunyai kartu perpustakaan dalam rangkap dua, satu untuk peserta murid bawa dan satu tinggal di perpustakaan. Nah, dalam kartu tersebut memuat judul buku yang dipinjam, tanggal peminjaman dan pengembalian, serta paraf dari petugas perpustakaan pada saat dipinjam dan dikembalikan. Jadi saya kira gampang nantinya dideteksi jika terjadi hal-hal yang dikhawatirkan ibu seperti itu. Aku tak terima kasih sangat sekali ide-ide yang Bapak sangat membantu karena mereka di sini bukan hanya sekedar membaca saja, selain mereka hanya bukan hanya sekedar membaca dapat adakah kelanjutannya supaya membaca? Menurut rencana yang rencananya seperti ini, setelah mereka baca buku, mereka akan membuat ringkasan dari apa yang mereka baca, sehingga mereka dapat belajar untuk menyampaikan ide atau pendapat mereka terhadap apa yang mereka sudah baca. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan dan fungsi kontrol pelaksanaannya, Pak? Oh ya, pelaksanaannya nanti akan dilakukan secara bergantian oleh tiap kelas. Jadi akan dibuatkan jadwal kelas untuk masuk di perpustakaan meminjam buku seperti itu. Nah, sehingga nantinya tidak akan menumpuk di perpustakaan mereka. Kemudian dari segi kontrolnya, kontrol pelaksanaan akan dibentuk tim, ya, tim yang diambil dari OSIS atau perwakilan murid untuk bertugas mengontrol dan memantau jalannya program ini. Saya kira satu program atau kegiatan yang baik juga, dan saya sangat ini sebagai pekerjaan sangat mendukung kegiatan ini, semoga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas dukungan Ibu terhadap program ini. Saya berharap Ibu sebagai kepala perpustakaan selalu siap dan bantu dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan guru sekalian. Siap. Saya meminta izin, meminta waktunya sebentar untuk menyampaikan sebuah program yang kami lakukan dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 di modul 3.3. Itu kami lakukan di sekolah itu program yang berdampak positif terhadap siswa yang diharapkan memunculkan jiwa kepemimpinan murid atau student agency, sehingga pada saat ini saya melihat berdasarkan latar belakang yang terjadi di sekolah kita bahwa murid kita di sekolah ini belum terlalu berminat untuk membaca, dan juga dari nilai ANBK yang kita lihat masih rendah di bidang literasi. Maka saya mengangkat sebuah program dalam literasi itu dengan judul Sami Saku, yaitu 1 minggu 1 buku, di mana siswa itu diberi kesempatan meminjam buku di perpustakaan dan diberikan waktu 1 minggu untuk membaca. Setelah itu mereka akan membuat semacam rangkuman atau karya tulis dari apa yang mereka baca dari buku itu. Dan kemarin saya bertemu siswa dan mereka juga mengharapkan supaya diadakan semacam perlombaan hasil mereka. Jadi mereka antusias untuk mengikuti program ini. Nah, kali ini Bapak rekan-rekan guru sekalian, saya meminta dukungan dari teman-teman sekalian memberikan hal-hal atau ide-ide menarik yang bisa dilakukan dalam kegiatan ini sehingga murid kita boleh tertarik dalam mengikuti program ini. Yang tujuan utamanya bahwa supaya murid kita bisa menyampaikan ide-ide mereka dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri karena rajin membaca. Maka saya mohon meminta kepada rekan-rekan sekalian memberikan masukan apa saja yang bisa dilakukan dalam program ini sehingga bisa menarik bagi anak-anak kita. Silakan. Siapa Bu Herli? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya secara pribadi sangat mendukung
program yang telah Bapak angkat sebagai salah satu tugas di Program Nusantara, di mana membuat program yang berdampak positif bagi murid. Salah satu usul saya, ide saya, yaitu pertama tadi kan satu minggu satu buku. Jadi setelah siswa membaca secara keseluruhan, siswa akan menunjukkan apa yang mereka baca dan input dalam bentuk narasi dan Pak Imadi. Jadi usul saya kalau bisa hasil karya siswa ini diberikan ketika dilombakan itu yang terbaik diberikan award, apakah berupa buku atau apa sesuai dengan Pak Hussein, sehingga ini juga akan menjadi salah satu motivasi bagi anak-anak kita untuk maju. Oke, terima kasih usul dari Bu Herlin. Nanti akan jadi satu hal yang bisa dipertimbangkan sehingga menjadi daya tarik. Kita mungkin yang lain, silakan Ibu Neni. Ya, terima kasih Pak. Kalau usul dari saya diharapkan kepada kita semua guru, kalau bisa kita memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk juga ikut terlibat di dalam membaca buku, dan ini merupakan motivasi juga bagi anak murid kita dengan melihat kita sebagai guru yang aktif membaca di perpustakaan, mendorong mereka juga untuk ikut terlibat aktif di dalam hal kegiatan yang serupa, itu membaca buku. Ya, saya kira begitu. Oke, terima kasih usul Bu Neni. Kita beri keteladanan. Mungkin ada usul yang lain. Silakan Bu Servi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, bisakah di sekolah kita memfasilitasi pembuatan gazebo atau tempat yang belajar yang dibuat ruangan untuk anak-anak, agar anak-anak itu mungkin lebih senang membaca kalau di luar dibanding di dalam kelas. Ada suasana baru begitu. Ya, sebuah. Oke, terima kasih Bu Servi. Satu usul yang sangat baik, nanti saya sampaikan kepada kepala sekolah supaya itu diprogramkan sehingga boleh terlaksana program ini. Mungkin masih ada dari teman-teman lain. Silakan boleh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berikan satu ide, mungkin bisa menambahkan kebenaran mengenai buku fiksi ya, dengan buku non fiksi, agar siswa bisa membedakan buku fiksi dan buku non fiksi. Oke, terima kasih. Usul dari Bu Oren itu kita menambah pembenaran buku di perpustakaan. Nanti kita usulkan kepada kepala sekolah dalam penyusunan program nanti itu disebut program. Yang lain mungkin, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Usul dari saya, jadi mungkin setiap pojok baca yang ada di setiap kelas itu dibenahi supaya kelihatannya lebih menarik untuk anak-anak bisa membaca. Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Jadi seperti apa disuruhkan Bu Seber, bahwa memang kita di kelas sudah masing-masing punya pojok baca, tinggal kita perbaiki, dibenahi sehingga bisa menjadi hal menarik bagi anak-anak dan bagi membaca. Terima kasih Bu Seber. Yang lain, silakan boleh. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau dari saya, senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Herlin, bahwa kalau bisa diadakan lomba dari hasil kesimpulan yang telah dilakukan oleh siswa melalui literasi, supaya ini juga menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih meningkatkan literasi mereka. Jadi diupayakan ada lomba dari hasil kesimpulan yang telah siswa lakukan. Oke, terima kasih usulnya. Nanti saya sampaikan itu lewat kegiatan tim bersama dengan kepala sekolah. Mungkin Bu Nopri. Oke, terima kasih semua sudah berpendapat. Senada dengan pendapat teman-teman semua, berbicara tentang
memotivasi anak-anak untuk lebih mencintai buku, gerakan literasi sekolah, apalagi tadi Samisaku, satu buku satu minggu. Jadi buku satu minggu kalau bisa, supaya anak-anak lebih rajin pinjam buku di perpustakaan. Bagaimana kita mengelola perpustakaan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak, supaya mereka lebih tertarik untuk masuk di dalam perpustakaan. Bagaimana kita menata perpustakaan dengan baik, buku-buku ditata dengan baik, supaya anak-anak lebih ada motivasi untuk mencari buku yang mana buku yang saya mau baca hari ini ya, supaya ada sesuatu lah yang bisa menarik mereka ke bawah, membuat perpustakaan itu menjadi salah satu daya tarik bagi mereka. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Nanti saya bekerja sama dengan bagian perpustakaan untuk melakukan hal ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang mendukung program ini, memberikan ide-ide dalam pelaksanaan program ini, sumbangsi pendapat yang diberikan rekan-rekan sekalian sangat berguna bagi pengembangan program ini. Saya akan tetap menantikan dukungan teman-teman dalam melaksanakan program ini dengan harapan bahwa program ini bisa membantu anak-anak kita sesuai kita di sekolah untuk rajin membaca dan membudayakan literasi dalam hidupnya, dan juga mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu nilai AMDH kita di bagian literasi berkembang. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman menjadi sumbangsi saran. Mohon maaf sudah minta waktu teman-teman. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih bahwa pagi ini kita dalam kondisi sehat yang baik, kembali di sekolah ini. Nah, pada saat ini saya akan memperkenalkan kepada kalian satu program yang saya buat dalam kegiatan saya di negara pada sekarang. Itu awalnya nanti adalah pada bagian literasi atau membaca. Memiliki kekurangan di dalam membaca. Apanya yang kurang itu adalah kebiasaan. Sehingga salah satu dampaknya karena kurang membaca, maka banyak siswa yang tidak bisa menyampaikan ide, tidak bisa menyampaikan pendapat, baik itu lisan atau langsung maupun tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri. Dampak paling fatal salah satunya itu adalah apa? Nilai literasi pada AMDK sekolah kita itu rendah.